Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12 MIPA 3 akan memberikan informasi tentang materi fotoperiodisme dan embriogenesis. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Nah, kita bahas tentang fotoperiodisme. Apa sih fotoperiodisme itu? Fotoperiodisme adalah reaksi fisiologis organisme dengan panjang siang atau malam hari berupa respon perkembangan tanaman untuk panjang relatif periode terang dan periode gelap. Dan hal ini berhubungan langsung dengan waktu baik periode terang dan periode gelap. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tumbuhan hari panjang. Dari pengertiannya, tanaman hari panjang adalah tanaman yang pembungaannya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih panjang daripada panjang hari minimum kritis dengan dipengaruhi faktor lingkungan lainnya. Jadi panjang waktu siang hari lebih lama daripada malam hari sehingga tumbuhan akan menerima penyinaran yang lebih lama. Ciri-cirinya yaitu panjang penyinaran lebih panjang, periode gelap kritik lebih pendek. Pengaruh penyinaran, tumbuhan akan berbunga jika lama gelap lebih pendek daripada periode kritis gelap. Contoh dari tumbuhan hari panjang adalah lobak, bayam, gandum, kol atau kubis, dan lain sebagainya. Tumbuhan hari sedang. Dari pengertiannya, tumbuhan hari sedang adalah tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Ciri-cirinya: 1. Panjang penyinaran kurang lebih 12 jam. 2. Periode gelap kurang lebih 12 jam. Pengaruh penyinaran, tumbuhan akan berbunga jika lama gelap sama dengan periode penyinaran. Contoh tumbuhan hari sedang: kacang hijau, kacang tanah, dan tebu. Tumbuhan berhari pendek adalah tumbuhan yang akan berbunga jika waktu terang lebih pendek daripada waktu gelap. Tumbuhan berhari pendek dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti temperatur. Hal ini dapat bervariasi. Cahaya malam hari alami seperti bulan dan petir bukan merupakan kecerahan atau durasi yang cukup untuk mengganggu terjadinya pembungaan. Pengaruh penyinaran tumbuhan berhari pendek berbunga ketika waktu gelap melebihi waktu kritis. Cahaya yang diberikan pada waktu yang gelap menghambat pembentukan bunga. Contoh tumbuhan berhari pendek adalah stroberi dan aster, padi, dan kapas. Tumbuhan hari netral, yaitu tumbuhan yang proses berbunganya tidak sama sekali dipengaruhi oleh panjang hari penyinaran cahaya matahari, melainkan dipengaruhi oleh usia tanaman itu sendiri. Ciri-cirinya yang pertama, kemampuan berbunganya tidak bergantung pada perubahan panjang penyinaran yang diterima setiap hari. Yang kedua, kemampuan berbunganya bergantung pada usia tanamannya. Pengaruh penyinaran yaitu tumbuhan akan berbunga tidak dipengaruhi oleh penyinaran. Contoh tumbuhan hari netral ada tomat, bunga matahari, bunga mawar, dan mentimun. Embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Tahapan-tahapan pada embriogenesis adalah zigot, morula, blastula, gastrula, dan janin. Tahapan pertama dalam embriogenesis adalah zigot. Zigot adalah hasil pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang merupakan perkembangan sebelum embrio. Setelah sel sperma masuk ke dalam sel telur, kepala sperma membuka diri kemudian melebur menjadi zigot. Zigot membelah diri dari 2 menjadi 4, 8, 10, dan total berjumlah 64 pasang.
Nah, di tahap kedua embriogenesis akan melalui fase yaitu morula. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola, bulat, akibat pembelahan sel terus-menerus. Proses pembentukan morula berawal dari zigot yang akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, hingga 64 sel. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga dan dinamakan morula. Morula sendiri memiliki ciri-ciri berbentuk selnya yang bulat dan tersusun layaknya buah anggur. Mengandung banyak sel hasil mitosis yang kesemuanya berkumpul jadi satu. Blastula, yaitu embrio yang memiliki rongga, bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Terdapat cairan sel yang disebut blastosol. Bentuk dan susunan, yang pertama ada koeblastula, bentuk bola, yang kedua ada diskoblastula, bentuk cakram, dan yang ketiga ada stereoblastula, bentuk bola tapi masif. Masif di sini berarti padat dan utuh. Daerah bakal pembentuk alat, yang pertama ada ektoderm epidermis, yang kedua ada ektoderm saraf, yang ketiga ada notochord, dan yang keempat ada mesoderm. Gastrula. Tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh yang disebut oleh gastrosol. Lubang tempat pelekukan kelak berkembang menjadi anus yang disebut blastopar. Hasil dari tahap ini ialah embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahapan perkembangan janin trimester pertama. Minggu pertama merupakan perkembangan awal janin. Minggu kedua merupakan terjadinya pembuahan. Minggu ketiga sampai usia kehamilan 3 minggu, ibu belum menyadari. Sel telur yang telah membelah menjadi ratusan akan menempel pada dinding rahim yang disebut blastosit. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0,1 sampai 0,2 mm. Pada minggu keempat, darah mulai mengalir ke plasenta janin. Pada minggu kelima, embrio diperkirakan berukuran 5 sampai 7 mm. Pada minggu ke-6, presentasi perkembangan embrio sudah lebih besar, yaitu 5 mm. Pada minggu ke-7, embrio besarnya seukuran kuku jari atau 1 cm. Pada minggu ke-8, ukuran embrio sekitar 2731 mm dengan berat 13-15 gram. Pada minggu ke-9, perkembangan janin. Di minggu ini, si embrio ganti nama menjadi janin. Panjangnya 3 cm dengan berat sekitar 2 gram. Pada minggu ke-10, panjang janin 4,5 cm dengan berat 5 gram. Pada minggu ke-11, semua organ-organ sudah mulai lengkap dan mulai berfungsi. Panjang sekitar 6 cm dengan berat 10 gram. Di minggu ke-12, strukturnya terus bertumbuh dan berkembang kian sempurna. Pada minggu ke-13, panjang janin sekitar 65-78 mm dengan berat sekitar 20 gram. Pada minggu ke-16, panjang janin mencapai 12 cm dengan berat 100 gram. Pertumbuhan janin trimester kedua. Pertumbuhan janin di trimester kedua terjadi pada minggu ke-14 sampai minggu ke-27.
Pada minggu ke-16, panjang janin mencapai 12 cm dengan berat sekitar 100 gram. Pada minggu ke-18, panjangnya sekitar 14 dengan berat sekitar 150 gram. Pada minggu ke-21, beratnya sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm. Dan pada minggu ini, sistem organ tubuh mengalami pematangan fungsi dan perkembangan. Pertumbuhan janin trimester ketiga. Pada trimester ketiga ini terjadi pada sekitar minggu ke-28 sampai 41 atau sampai kelahiran. Pada minggu ke-29 berat janin sekitar 1250 gram dengan panjang rata-rata sekitar 37 cm. Minggu ke-32 berat bayi berkisar 1800 hingga 2000 gram dengan panjang tubuh 42 cm. Pada minggu ke-33 berat janin lebih dari 2000 gram dan panjangnya sekitar 43 cm. Pada minggu ke-35 secara fisik berukuran 45 cm dengan berat 2450 gram. Namun, mulai minggu ini bayi sudah mulai pematangan fungsi paru-parunya. Ini sangat penting karena kematangan paru-paru sangat menentukan kemampuan si bayi untuk bertahan hidup. Pada minggu ke-36 berat bayi sekitar 2500 dan panjang 46 cm. Pada minggu ke-37 dengan panjang 47 cm dengan berat 2950 gram. Pada minggu ke-38 berat bayi sekitar 3100 gram dengan panjang 48 cm. Meski biasanya akan ditunggu hingga usia kehamilan 40 minggu, bayi rata-rata akan lahir di usia kehamilan 38 minggu. Di usia kehamilan 38 minggu, bayi mencapai sekitar 3250 gram dengan panjang sekitar 49 cm. Nah, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.